Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bakti yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa-dosa kami. Semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan renungan yang akan kami renungkan menyadarkan kami bahwa kami seringkali melukai hati Yesus dengan dosa-dosa kami. Semoga kami mampu mengobatinya dengan hidup bertobat. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan yang cukup populer dan menjadi fenomena kehidupan konkret. Seorang gembala akan sangat kehilangan jika salah satu dari dombanya hilang. Meskipun ia masih mempunyai 99 ekor yang lain, ia pasti akan mencari yang hilang itu daripada menunggu yang 99 yang tidak hilang. Perbandingannya menjadi jelas, 1 dibanding 99. Namun justru yang satu itulah yang menjadi perhatian pada saat itu. Harapan, kecemasan, dan sekaligus sumber kegembiraan tertumpu hanya pada yang satu itu. Saudaraku yang terkasih, 1 merupakan bilangan yang kecil, namun tidak dapat begitu saja kita dengan mudah mengatakan hanya 1. Justru yang 1 itulah yang menjadi fokus refleksi dari apa yang diajarkan Yesus. Apakah yang 99 menjadi tidak berarti? Ada kesan demikian. Namun bukan itu yang dimaksud. Yang 99 ekor tetap berharga dan tidak diharapkan untuk menghilang. Dalam kutipan ini pusat perhatian kita tertuju pada yang hilang, yang 1 ekor itu. Karena dialah sumber masalah bagi sang gembala. Sementara 99 ekor lainnya dalam kondisi aman. Ditinggal untuk mencari yang 1
tidak akan membuat masalah. Saudaraku yang terkasih, kehilangan merupakan situasi yang tidak mudah dapat kita terima dengan sepenuh hati. Kehilangan sering membawa dampak pada keadaan seperti tanpa harapan. Ada sesuatu yang berkurang. Namun, apabila yang hilang itu kemudian ditemukan melalui proses pencarian, kebahagiaan yang lebih besar akan muncul. Kebahagiaan itu akan dibagikan kepada orang lain dan orang lain ikut berbahagia. Saudaraku yang terkasih, kebahagiaan seperti itu yang dicari banyak orang. Sekecil apapun bentuk kehilangan kita akan membawa pada kesedihan. Namun sekecil apapun penemuan yang kita dapat membawa kita pada sukacita yang luar biasa. Dan sumber sukacita itu terletak di dalam hati. Kegembiraan yang hanya di permukaan akan dengan mudah luntur. Namun kegembiraan yang berasal dari hati akan bertahan lama dan membawa dampak yang lebih dalam dan luas. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi hari ini adalah hari di mana gereja kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Injil Yohanes mengungkapkan bahwa dari hatinya Yesus mengalirkan berbagai rahmat untuk gereja. Dari lambungnya yang tertikam keluarlah darah dan air yang menjadi lambang sakramen-sakramen dalam gereja. Hatilah yang menjadi sumber dan pusat dari apa yang diwartakan Yesus. Hati menjadi pusat karena dari sanalah mengalir kehidupan. Oleh sebab itu, sumber dan tujuan karya Yesus berkaitan erat dengan persoalan hati. Kasih yang Yesus ajarkan mempunyai relasi yang erat dengan hati. Kasih yang tulus dan total berasal dari hati. Entah kasih kepada Tuhan Allah maupun kasih kepada sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerahiman Tuhan tidak pernah memperhitungkan jumlah. Kerahiman Tuhan hanya mensyaratkan keterbukaan hati dan ketulusan. Kerahiman Tuhan senantiasa memperhitungkan dan memelihara segalanya, bahkan yang paling kecil sekalipun. Mungkin kita merasa sebagai yang satu ekor itu yang selama ini hilang. Namun yakinlah yang seekor itu pun dicari dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab dari hatinya mengalir kehidupan dan keselamatan. Semoga kita senantiasa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan atas diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih hati kudus-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk mempunyai hati yang menyerupai hati-Mu, agar kami pun mempunyai sikap kasih dan kerahiman yang tulus. Jangan biarkan kami terpisah dari-Mu, tetapi berilah kami kepekaan hati di dalam kehidupan ini sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus
mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.